Di tengah gemuruh ombak sejarah, ada nama yang bergema lebih lantang dari yang lain. Sebuah nama yang menjadi simbol perjuangan dan keberanian. Dia adalah Pangeran Diponegoro, sang pahlawan yang tak kenal takut, yang berdiri tegak melawan penjajah demi tanah air tercinta. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram yang ada di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ibu Pangeran Diponegoro bernama R.A. Mangkarawati. Beliau dilahirkan oleh ibunya kala itu masih berumur 14 tahun. Usianya bahkan terlalu muda bagi perempuan Jawa modern untuk menikah. Karena itulah Pangeran Diponegoro dididik oleh orang yang lebih tua, yaitu nenek buyutnya. Beliau juga diasuh oleh istri dari Sultan Hamengkubuwono III dengan penuh kasih sayang hingga akhirnya Pangeran Diponegoro memiliki sikap yang sederhana, disiplin, kesatria, dan punya jaringan sosial yang bagus. Pangeran Diponegoro sendiri punya nama kecil yaitu Bendoro Raden Mas Ontorio karena menyadari bahwa kedudukannya adalah putra seorang selir. Pangeran Diponegoro menolak keinginan ayahnya untuk mengangkat beliau menjadi raja. Pangeran Diponegoro menolak karena tahu bahwa ibunya bukanlah seorang permaisuri. Pemberontakan pada keraton dimulai sejak kepemimpinan Hamengkubuwono V pada tahun 1822. Saat itu Pangeran Diponegoro menjadi perwakilan yang mendampingi Hamengkubuwono V yang umurnya masih 3 tahun. Pemerintahan kala itu sehari-harinya dipegang oleh Patih Danurejo bersama residen Belanda. Dan cara perwalian seperti itulah tidak disetujui oleh Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda dimulai dari Perang Diponegoro, yang merupakan perang besar dan menyeluruh berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830, yang terjadi di Tanah Jawa, Hindia Belanda, atau sekarang disebut Indonesia. Perang antara pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock melawan pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintahan membangun jalan di Yogyakarta ke Magelang lewat Mutilan. Ternyata rencana tersebut dibelokkan melewati Tegalrejo dan rupanya salah satu sektornya melintas makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro marah dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda dan akhirnya terjadinya Perang Diponegoro. Dan perang ini banyak korban yang berjatuhan. Karena itulah Perang Diponegoro menjadi sejarah penting bagi Indonesia. Bukan hanya korban jiwa, tapi korban harta juga dilakukan. Bahkan dalam dokumen-dokumen Belanda dikutip oleh para ahli sejarah mengungkapkan bahwa sekitar 200.000 orang harus meninggal. Sementara itu dari pihak serdadu Belanda sendiri ada sekitar 8.000 korban. Perang Diponegoro menjadi pertempuran besar atau disebut juga Perang Jawa. Pangeran Diponegoro, istrinya Raden Ayu Retangningsih, Tumenggung Diposono, dan istri hingga para pengikut lainnya seperti Banteng Wareng, Mertoleksono, hingga Nyai Sotarhuno akan dibuang ke Manado saat itu. Pada tanggal 3 Mei 1830, Pangeran Diponegoro dan rombongan diberangkatkan menggunakan kapal Bulog dan ditawan di Benteng Amsterdam. 1838 mereka pindah ke Benteng Rotterdam yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu pada tanggal 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar. Dalam perjuangan beliau, Pangeran Diponegoro dibantu oleh putranya yang bernama Bagus Singlon atau Ki Sude. Segitu saja dari saya tentang penjelasan biografi Pangeran Diponegoro.
Sekian dari saya, mohon maaf ada bila salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.